Pada tahun 1988 sampai dengan 1989 terjadi sebuah kasus penculikan yang disertai dengan pembunuhan terhadap sejumlah anak perempuan. Nah, mirisnya anak-anak itu ditemukan sudah membusuk di dalam hutan tanpa pakaian, dan beberapa bahkan ditemukan dalam kondisi bagian tubuhnya sudah tidak utuh lagi. Nah, pembunuh berantai yang melakukan hal tersebut bernama Tsutomu Miyazaki. Jika pembunuh berantai lainnya sudah mengerikan, maka Miyazaki ini jauh lebih menyeramkan. Dia ini sadis dan juga bisa dibilang dia ini gila ya. Karena tindakan-tindakan yang sudah dia lakukan ini bisa dibilang jauh di luar nalar seorang pembunuh biasa. Dia ini merupakan pedofil, penderita nekrofilia, dan juga dia ini merupakan seorang kanibal. Ini bisa dibilang paket untuk bisa menjadi seorang psikopat dia ini sudah punya gitu kan. Kanibal iya, pedofil iya, pembunuh iya gitu kan. Sudah lengkap. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kasus dari Tsutomu Miyazaki ini, atau yang biasa dikenal sebagai Otaku Killers. Dia ini merupakan salah satu pembunuh berantai paling legendaris dan juga terkenal kejam yang ada di Jepang. Oke, langsung aja kita bahas tentang kasus Otaku Killers ini. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang baru di channel ini, bisa kalian support channel ini ke depannya dengan cara klik tombol subscribe dan juga aktifin notifikasi loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam kasusnya, kita mau ngajak dulu kalian untuk melihat masa lalu atau masa kecil dari Tsutomu Miyazaki ini. Bagaimana masa kecilnya ini bisa melatar belakangi dia melakukan pembunuhan kejam itu. Tsutomu Miyazaki dilahirkan secara prematur pada tanggal 21 Agustus 1962. Miyazaki ini lahir dengan cacat fisik, yaitu telapak tangan dan jari-jarinya menyatu dan membuatnya tidak dapat menekuk pergelangan tangannya dengan sempurna. Nah, cacat lahir inilah yang membuat atau menyebabkan dia tumbuh menjadi anak pendiam dan juga pemalu. Miyazaki menghabiskan sebagian besar masa kecilnya sendirian sebagai korban bullying karena kelainan bentuk tubuhnya tersebut. Ia jarang bergaul dan lebih banyak menghabiskan waktunya di dalam rumah dengan menggambar komik sendirian. Dan saat dipoto, dia seringkali menyembunyikan tangannya karena malu. Meskipun tidak pandai bergaul, tetapi Miyazaki ini termasuk salah satu siswa berprestasi di sekolahnya. Dia selalu masuk peringkat 10 besar di kelasnya. Tetapi ketika akan masuk universitas, nilai-nilainya ini bisa dibilang anjlok. Oleh karena itu, dia sempat gagal masuk ke Universitas Meiji seperti harapan orang tuanya. Miyazaki akhirnya terpaksa masuk ke perguruan tinggi junior lokal dan belajar menjadi seorang teknisi foto. Nah, di masa-masa inilah dia kerap merekam pakaian dalam anak-anak perempuan yang tengah bermain tenis. Miyazaki ini sebenarnya berasal dari keluarga yang cukup berada dan berpengaruh di lingkungan tempat tinggalnya tersebut, yaitu di distrik Itsukaichi, Tokyo. Namun menurut Miyazaki, keluarganya ini sering mengucilkan dirinya, dan bahkan ia menganggap saudara perempuannya membenci dirinya. Jika saya mencoba berbicara dengan orang tua saya tentang permasalahan saya, mereka hanya akan mengabaikan saya. Itu merupakan kata-kata Miyazaki setelah dirinya tertangkap oleh polisi. Satu-satunya orang yang menyayanginya dengan tulus dan tidak mengucilkannya ialah kakeknya sendiri. Miyazaki merasa kakeknya ini merupakan satu-satunya orang yang peduli dan sayang terhadap dirinya. Begitu masuk perguruan tinggi, perilaku Miyazaki ini bertambah aneh. Dia bukan hanya mengurung diri di kamar sambil menggambar,
tetapi juga mulai mengoleksi bacaan-bacaan dan film porno. Bahkan di tahun 1984, dia mulai mencari pornografi anak-anak. Pada tahun 1988, kakek Miyazaki akhirnya meninggal dunia. Ini seperti mimpi buruk bagi Miyazaki. Dia bahkan memakan sebagian abu kremasi kakeknya yang menurutnya dapat mendekatkan dirinya dengan kakeknya tersebut. Setelah kematian kakeknya itu, perilaku Miyazaki ini bertambah buruk. Anggota keluarga melihat perubahan dalam dirinya. Mereka melaporkan bahwa Miyazaki ini mulai memata-matai adik perempuannya saat mereka mandi, lalu menyerang mereka. Ia bahkan tak segan-segan untuk menyerang ibunya sendiri. Miyazaki ini setelah itu diketahui pergi dari keluarganya, Yen, dan berubah menjadi monster psikopat. Pada Agustus 1988, Tsutomu Miyazaki menculik seorang gadis cilik yang berusia 4 tahun yang bernama Marikono. Menurut Miyazaki, ia mendekati gadis cilik itu, membawanya ke mobil, lalu pergi. Nah, si Miyazaki ini membunuh anak perempuan malang itu dengan cara mencekik anak itu setelah dirinya memperkosa dan juga melucuti pakaian anak kecil itu. Setelah membunuhnya, Miyazaki ini membuang mayat tersebut di dalam hutan di sebelah barat Tokyo. Nah, beberapa waktu kemudian, si Miyazaki ini kembali lagi ke dalam hutan tersebut untuk mengambil tangan dan juga kaki si korban untuk disimpan di dalam lemari rumahnya. Padahal pada saat itu jasad dari korban si anak yang bernama Kono ini sudah mulai membusuk. Keluarga Kono terus saja mencari keberadaan putri mereka. Beberapa kali Miyazaki menelpon ke keluarga tersebut. Telepon akan terus berdering jika belum diangkat, dan bila seseorang mengangkatnya, maka Miyazaki ini akan diam tanpa suara. Nah, tidak hanya itu, Miyazaki ini juga mengirimkan paket ke keluarga Kono yang isinya foto Kono sebelum dibunuh dan beberapa barang kecil milik gadis kecil itu, yang tambah membuat keluarga ketakutan dan putus asa. Sampai pada titik ini, jasad gadis kecil itu belum ditemukan. Pada bulan Oktober 1988, Miyazaki kembali melakukan penculikan. Kali ini korban keduanya merupakan seorang anak yang berusia 7 tahun yang bernama Masami Yoshizawa. Saat itu Yoshizawa tengah berjalan pulang seorang diri. Miyazaki yang saat itu melihat dirinya kemudian menawarkan tumpangan terhadap gadis kecil itu. Lalu ia membawa gadis kecil itu ke dalam hutan terpencil dan membunuhnya di sana. Ia juga sebelumnya melakukan penyerangan seksual dan meninggalkan tubuhnya yang telanjang di dalam hutan tersebut. Pada saat itu, kepanikan mulai menyelimuti semua orang tua yang berada di prefektur Saitama. Setelah beberapa bulan kemudian, gadis cilik lainnya hilang, dan sama seperti dua korban sebelumnya, mereka semua tidak pernah ditemukan. Korban ketiga Miyazaki bernama Erika Namba yang berusia 4 tahun. Sama seperti Yoshizawa, ia juga diculik saat berjalan pulang sendirian. Namun kali ini Miyazaki memaksanya masuk ke dalam mobil dan melepaskan pakaian gadis kecil itu di kursi belakang mobil. Miyazaki lalu mengambil foto Namba, membunuhnya, dan kemudian mengikat tangan dan kakinya. Setelah itu, ia meletakkan jasadnya di bagasi mobil. Lalu setelah itu, dia membuang mayatnya tersebut di tempat parkir, sedangkan pakaiannya dibuang di hutan. Seperti kepada keluarga korban lainnya, keluarga Erika Namba ini juga menerima telepon aneh dari Miyazaki. Selanjutnya, korban terakhir dari Miyazaki bernama Ayako
Nomoto. Nomoto merupakan seorang gadis kecil yang berusia 5 tahun yang diculik Miyazaki pada bulan Juli 1989. Sebelum Miyazaki membunuh gadis kecil tersebut, Miyazaki memotret dan tidak seperti korban-korbannya yang lain yang membuang ke hutan, jasad terakhir ini yang bernama Nomoto ini dibawa pulang oleh Miyazaki. Di rumah, dia menghabiskan 2 hari dengan melakukan pelecehan seksual terhadap mayat Nomoto. Dia juga berkali-kali memotret, masturbasi, serta memotong-motong tubuh gadis kecil tersebut. Tidak hanya sampai di sana, Miyazaki juga meminum darah gadis kecil tersebut dan memakan tangan dan juga kakinya. Setelah sisa jasad itu mulai membusuk, Miyazaki lalu memotong-motong sisa tubuhnya tersebut dan membuangnya di berbagai lokasi di Tokyo, yang antara lain di kuburan, toilet umum, dan juga di hutan terdekat. Namun, karena dia takut kalau polisi menemukan bagian tubuh yang dia sebar ke berbagai tempat, akhirnya setelah 2 minggu kemudian dia kembali untuk mengambil bagian-bagian tubuh tersebut. Setelah itu, ia menyimpan jasad yang sudah terpotong di lemari rumahnya. Miyazaki akhirnya ditangkap ketika mencoba melakukan penculikan kelimanya, yaitu pada bulan Juli 1989. Miyazaki kala itu sedang melihat 2 orang kakak beradik perempuan yang sedang bermain di halaman rumah mereka. Dia lalu mengambil anak yang terkecil dan membawanya ke dalam mobil. Kakak perempuan gadis kecil itu kemudian berlari dan mengadu pada ayahnya yang datang, kemudian mendapati Miyazaki di dalam mobilnya sedang memotret putrinya. Tanpa pikir panjang, ayah gadis kecil itu lantas menyerang Miyazaki dan segera menyelamatkan putrinya tersebut dan keluar dari dalam mobil. Di saat itulah Miyazaki melihat kesempatan untuk melarikan diri. Tak lama kemudian, Miyazaki kembali lagi untuk mengambil mobilnya. Pada saat itulah polisi langsung melihat dan juga menyergap si Miyazaki ini. Ia ditangkap pada tanggal 23 Juli 1989 atas tuduhan pelecehan seksual pada gadis di bawah umur. Namun, ketika polisi menyambangi apartemennya, mereka terkejut bukan main. Karena di sana polisi mendapati banyak sekali ribuan kaset video manga, hentai, animasi slasher yang kemudian membuat media menjulukinya sebagai otaku killer. Selain itu, polisi juga menemukan video-video buatannya yang berisi aksinya melakukan hubungan seksual dengan mayat. Mereka juga menemukan potongan-potongan korban pembunuhannya beserta pakaian mereka. Dan tentu saja mereka menemukan mayat Ayako Nomoto, korban keempat Miyazaki yang membusuk di dalam lemari kamarnya dengan tangan yang sudah hilang. Selama persidangan, Tsutomu Miyazaki ini tetap sangat tenang. Ketika ditanya tentang kejahatannya, si Miyazaki ini terus menyalahkan alter egonya. Menurut dirinya bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut bukan dirinya tetapi alter egonya. Jadi dia ini seperti memiliki kepribadian ganda yang disebut atau yang mempunyai nama Redman. Dia juga menggambarkan bentuk dari alter egonya tersebut dalam gambar-gambar manga, dalam bentuk manga ya. Nah, ayah Miyazaki setelah mengetahui anaknya melakukan hal tersebut, dia menolak membayar biaya hukum putranya tersebut dan kemudian bunuh diri pada tahun 1994. Dan akhirnya Miyazaki ini dijatuhi hukuman mati pada 14 April 1997 dan dieksekusi gantung pada 17 Juni 2008. Nah, itulah kisah dari serial killer Tsutomu Miyazaki yang merupakan salah satu pembunuh legendaris yang ada di Jepang. Bagaimana menurut kalian tentang si psikopat ini? Bila kalian mau ditambahkan atau revisi pembahasan saya di atas, bisa kalian komen di bawah. Oke, segitu aja.
Maaf bila ada salah-salah kata. See you in the next video.